Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya di channel Pojok Inggris. Dan pada materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang TOEFL Skill 14. Materinya masih sama, yaitu materi inverted subject verb atau pola susun balik subject verb ya. Jadi inverted itu susun balik antara subjek dan verb. Yang biasa subject verb menjadi verb subject. Pola inverted subject verb itu selain sudah dijelaskan di dua video sebelumnya, yang ketiga, inverted subject verb itu bisa terjadi after words indicating negative, yaitu apabila terletak setelah kata yang menunjukkan makna negatif. Oke. Inversi atau pola susun balik subject verb menjadi verb subject juga bisa dilakukan apabila kalimatnya diawali dengan kata yang bermakna negatif. Jadi apabila ada kata dalam bahasa Inggris kemudian maknanya bermakna negatif dan diletakkan di awal kalimat atau mengawali kalimat, maka susunannya harus diinversi, yaitu disusun balik verbnya mendahului subjek. Seperti apa kata yang bermakna negatif? Di sini memang sengaja diwarnai berbeda. Berikut ini salah satu contoh ya, beberapa contoh kata dalam bahasa Inggris yang maknanya atau indicating negatif, yang menunjukkan makna negatif. Seperti kata no bermakna tidak, not bermakna tidak juga, never tidak pernah, neither juga tidak, nor atau tapi untuk kalimat negatif. Kemudian barely jarang, hardly hampir tidak pernah, only hanya, rarely, scarcely dan seldom maknanya mirip dengan yang barely bermakna jarang. Jadi apabila ada kalimat dalam bahasa Inggris diawali oleh kata-kata negatif seperti yang terdaftar di sini ini, maka nanti susunannya harus disusun inversi, yaitu verb mendahului subjek. Contoh yang pertama, kita masuk kepada contoh nomor 1. Kalimat nomor 1 ini diawali oleh kata never ya, never yang bermakna tidak pernah. Sehingga nanti ketika kalimatnya diawali kata negatif seperti ini, nanti verbnya harus mendahului subjeknya. Di sini has sebagai verb mendahului kata Mr. Harry ya, mendahului kata Mr. Harry yang posisinya sebagai subjek. Never has Mr. Harry taken the train. Maknanya Mr. Harry tidak pernah naik kereta api. Yang biasa pola yang kita pakai, biasanya kita mengatakan Mr. Harry has never taken the train. Itu yang biasa kita pakai, yang umum kita pakai. Cuman model seperti yang tadi, Mr. Harry has never taken the train, itu bisa dibuat menjadi model seperti ini. Never-nya ditaruh di awal kalimat, nanti kemudian susunannya harus diinversi menjadi never has Mr. Harry taken the train. Contoh yang kedua, only once in my life have I gone to New York City. Only once in my life have I gone to New York City. Hanya sekali dalam hidupku aku pergi ke kota New York. Yang biasa kan, I have gone to New York City only once in my life.
Jadi ketika ada kata negatif seperti only once ini mendahului kalimat, maka susunannya harus have I, bukan I have. Contoh yang ketiga, Sheila did not arrive late for work, nor did she leave early. Sheila tidak terlambat tiba untuk bekerja, atau Sheila tidak datang terlambat ke tempat kerja. Nor did she leave early. Pun dia tidak berangkat awal. Ya, jadi ini nor mendahului kalimat kedua, susunannya harus diinversi menjadi did she leave early, bukan she left early. Kenapa? Karena diawali oleh kata nor. Contoh yang keempat, seldom has their secretary made such mistake. Jarang sekretaris mereka membuat semacam kesalahan seperti itu. Seldom mendahului kalimatnya, maka susunannya harus a verbnya has mendahului subjek their secretary. Harusnya kan their secretary has made such mistake. Tapi karena seldom mendahului kalimatnya, maka susunannya menjadi has their secretary. Contoh yang kelima, barely had he finished the exam when the graduate assistant collected the papers. Kata barely yang bermakna sama dengan seldom mengawali kalimat, maka susunannya juga harus diinversi, yaitu verbnya mendahului subjeknya. Had he, yang biasa kan he had. Karena didahului oleh kata negatif barely, maka susunannya harus diinversi. Model-model seperti ini adalah model-model yang boleh dipakai baik dalam speaking maupun dalam writing. Bahkan model yang seperti ini terlihat lebih mantul ya, terlihat lebih keren ketimbang pola susunan yang biasa kita pakai, yaitu pola susunan subjek verb. Kita bisa membalikkan, menyusun inversi verb subjek dengan syarat kalau ada kata negatifnya ditaruh di awal kalimat. Bisa di awal seperti ini, atau bisa di tengah kalau kalimatnya memang terdiri dari dua kalimat. Sekarang kita masuk kepada contoh dalam soal TOEFL ya. Dalam soal TOEFL, bagaimana pola inversi pada materi words indicating negative, pada materi kata yang menunjukkan makna negatif. Contoh ini, ada satu contoh. Only in extremely dangerous situation, bla 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 stopped. Ini stopped jelas jadi verbnya ini ya. Ini jadi verbnya nanti. Oke. Kalimatnya sudah didahului oleh kata negatif yaitu only. Maknanya only in extremely dangerous situation, hanya pada situasi-situasi yang sangat berbahaya. Stopped, berhenti, atau nanti bisa dimaknai dihentikan kalau kalimatnya pasif. Pilihan alfa, will be the printing presses. Bravo, the printing presses will be. Charlie, that the printing presses will be. Kemudian delta, will the printing presses be. Karena ini diawali oleh negatif, maka susunannya harus diinversi, yaitu verb mendahului subjek. Maka yang subjek terlebih dahulu kita delete. Pilihan bravo karena sudah subjek kita delete, bravo salah. Charlie juga salah karena ada connector sekaligus ada subjek di sini setelahnya, berarti Charlie juga salah. Tinggal yang tersisa adalah pilihan alfa dengan delta. Yang mana yang benar? Kalau ada will bersamaan dengan be, maka antara will kalau dibentuk model pertanyaan, model inversi, will harus terpisah dengan be-nya. Ya, will harus terpisah dengan be-nya. Jadi yang alfa ini salah ya, alfa salah. Will be the printing presses stopped. Ya, yang benar gimana?
will yang sebagai verb, kemudian the printing presses sebagai subjeknya, baru be ya mengikuti yang verb di belakangnya stopped. Jadi kalimat yang lengkapnya adalah only in extremely dangerous situation will the printing presses be stopped. Maknanya hanya dalam situasi-situasi yang sangat berbahaya mesin pencetak akan dihentikan. Maknanya bukan bermakna pertanyaan ya, tetapi maknanya tetap bermakna pernyataan, walaupun modelnya seperti model pertanyaan, tetap maknanya makna pernyataan. Kenapa kok di model pertanyaan? Karena kalimatnya diawali oleh kata yang bermakna negatif. Itu saja barangkali untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali